Halo semuanya, jumpa lagi dengan Katia. Katia bakalan ngejelasin mengenai simple past tense ya. Jadi simple past tense adalah tenses yang menjelaskan tentang kejadian yang sudah berlalu. Polanya itu dibagi menjadi dua, yaitu verbal dan satunya lagi adalah nominal. Oke, seperti yang bisa adik-adik lihat di sini. Selanjutnya, polanya itu kalau verbal dia menggunakan subjek, verb, dua objek kayak gitu ya. Jadi pakai kata kerja bentuk kedua dan kata kerjanya itu dibagi menjadi regular dan irregular atau teratur dan tidak teratur. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, verb 2 atau kata kerja bentuk kedua. Terus kalau buat yang negatifnya, kita pakai pola subjek plus did not verb 1. Jadi balik lagi ke verb yang basic. Nggak pakai verb 2 lagi karena verb 2-nya sudah diwakilkan oleh did. Dan yang kalimat tanyanya pakai did, lalu subjek, lalu verb 1. Kemudian lanjut objek. Gitu adik-adik ya. Terus kalian bisa lihat contohnya di sini. Kakak sudah tuliskan untuk contoh simple past tense yang verbal. Yang positifnya ada Tania went to school yesterday. When di sini adalah apa adik-adik? When di sini adalah bentuk kata kerja kedua dari go. Gitu. Jadi verb 2-nya go itu adalah when. Dia termasuknya kata kerja yang tidak teratur. Mudah ya adik-adik, dan keterangan waktunya yesterday atau kemarin karena sudah lewat. Itu adalah untuk kalimat positif. Kemudian kalau kalimat negatifnya menjadi seperti ini. She didn't go to school yesterday. Jadi setelah she kita menggunakan did not lalu go to school yesterday. Dan yang kalimat tanyanya kalian bisa lihat sini pakai did she go to school yesterday gitu. Mudah ya adik-adik ya untuk yang verbal. Selanjutnya ada simple past tense bentuk nominal. Dia polanya seperti ini, seperti yang adik-adik lihat, yaitu menggunakan subjek lalu was word ya, auxiliary-nya itu. Kemudian dilanjut dengan noun kata benda, adjektif kata sifat dan adverb. Selanjutnya untuk kalimat negatif kita pakai was word not ya, tanda dia negatif pakai not. Lalu lanjutannya sama kayak yang positif pakai noun, adjektif, adverb. Yang kalimat tanya juga kita tinggal memindahkan auxiliary-nya ke depan, lalu subjek, noun, adjektif, dan adverb. Was itu digunakan buat subjek she, he, it, dan I, dan were itu digunakan untuk subjek you, they, we, gitu ya. Nih, kalian bisa lihat di sini, dan noun itu kakak tegaskan sekali lagi itu adalah kata benda, lalu adjektif adalah kata sifat, dan adverb adalah kata keterangan gitu. Kata benda tuh kayak bisa manusia, profesi, kata sifat tuh ya sifat-sifat yang ada dalam suatu benda atau manusia atau barang. Kata keterangan ya keterangan ya waktu, tempat gitu. Ini kalian bisa lihat contohnya, sini kakak udah tulisin. Ada Agung was lazy last night. Agung tadinya malas atau tadi malam itu malas. Jadi Agungnya itu kan subjeknya tunggal, makanya auxiliary-nya pakai was dan lazy adalah kata sifatnya. Kalimat negatifnya kita tambahkan was not atau wasn't, dan kalimat tanyanya was-nya digeser ke depan, jadinya was he lazy last night gitu. Mudah ya untuk dipahami nominalnya. Sekarang kita beranjak ke latihan soal mengenai simple past tense ini. Ini ada 6 soal, yuk kita bahas sama-sama ya adik-adik ya. Soalnya kita mulai dari nomor 1. Di sini kalian bisa lihat kalimatnya ada Fiona bla 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 study English last week. Jawabannya kira-kira apa tuh? Jelas kalimatnya positif ya, tapi simple past tense. Maka
kalau misalnya positif simple past tense dan ada study verb itu, verb 1 ya, dia harus diubah ke dalam verb 2. Jadinya jawabannya adalah apa adik-adik? Studied ya. Jadi verb 2-nya dari study itu adalah studied. Dan last week adalah tanda waktu untuk past tense atau yang sudah lewat. Next, nomor 2, ini ada kalimat Kiki bla bla bla, ada keterangan not write a letter yesterday. Berarti dia subjeknya tunggal, terus not write itu adalah bentuk negatif dan juga kata kerja, otomatis dia masuknya ke verbal juga, maka jawabannya sesuai pola itu adalah did not atau didn't write gitu. Jadi write-nya nggak diubah ke dalam verb 2 melainkan tetap verb 1. Gitu ya adik-adik ya. Lanjut, lalu ada nomor 3, bla 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 they bla bla bla, ada dalam kurung know the answer. Jawabannya kalian udah pasti tahu dong ya. Ini kan kalimatnya kalimat tanya, udah gitu dia verbal juga. Jadi polanya awalnya udah pasti ditulisinnya apa dulu adik-adik? Pakai auxiliary dulu di depan, yaitu did, they. Dan know-nya tetap know ya, nggak berubah jadi verb 2. Did they know the answer? Gitu jawabannya. Mudah deh untuk dipahami. Itu adalah yang verbal, simple past tense. Next, nomor 4, di sini ada kalimat Puput bla 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 fed. Fed di sini kan kata sifat ya adik-adik, dan pilihan jawabannya ada was atau water. Lalu seperti yang kita tahu ya, Puput itu kan subjek tunggal. Kalau tunggal itu pakainya was, makanya were-nya harus dicoret gitu. Lanjut nomor 5, ini ada kalimat we bla 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 not here. Pilihannya ada was atau were lagi ya. Dan we itu kan subjeknya jamak ya. Berarti yang kita coret itu adalah apa? Ayo, apa ayo? Yang kita coret itu adalah was. Karena jamak, maka dia jawabannya adalah were. We were not here. Gitu. Nah, terakhir, latihan soal yang terakhir nih, ada kalimat kayak gini. Bla bla bla, he a teacher, pilihannya ada was atau were. A teacher itu adalah kata benda, dan he itu adalah subjek tunggal. Maka jawabannya adalah, jelas banget, jawabannya adalah was. Were-nya kita coret. Gitu deh adik-adik, mudah ya dipahami. Sekian penjelasan dari Katia dan see you next time semuanya. Bye-bye.